Batinmu terluka, kamu trauma. Tapi kalau kamu coba ceritain ke orang, mereka bilang hidupmu baik-baik aja. Kenalin, saya Aji Sansoputro, pembantu pemulihan batin lewat jalan kesadaran. Selamat datang di Nguda Rasa. Di sini adalah ruangmu dengerin saya jawabin pertanyaan dari teman-teman tentang kesehatan mental, tentang pemulihan batin, dan tentang sebagainya. Dengan harapan pertanyaan dan jawabannya relate dengan banyak orang. Nah, kalau kamu mau nanya, silahkan tulis di komen ya. Ini ada pertanyaan yang beberapa waktu lalu ada di komen. Mas, kenapa ya? Aku tuh ngerasa ada luka dalam diriku. Tapi kalau aku coba ceritain ke orang, mereka bilang hidupku baik-baik aja. Aku bingung. Soalnya lukanya nggak kelihatan dari luar. Tapi kok rasanya sakit banget di dalam ya? Pertanyaan itu bikin saya berhenti sejenak. Kenapa? Karena ya memang nggak semua luka itu terlihat jelas. Ada luka yang nggak berdarah, nggak ada bekas fisik, tapi efeknya bisa menetap puluhan tahun. Dan salah satunya adalah luka keluarga. Luka karena sikap perkataan dari orang tua kita. Kalau dengar kata luka keluarga, mungkin yang langsung terlintas di kepala kita adalah perceraian atau perpisahan orang tua. Iya, itu memang salah satunya ya. Tapi sebenarnya luka keluarga itu bentuknya banyak banget dan seringkali samar, nggak kelihatan, bahkan nyaris nggak terlihat. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, perceraian. Bayangin seorang anak pulang sekolah, tiba-tiba disuruh duduk, lalu dikasih tahu, ibu sama bapak nggak bisa tinggal bareng lagi. Buat orang dewasa, mungkin itu keputusan yang logis. Ada alasan, ada pertimbangan. Tapi dari sisi anak, buat seorang anak, rasanya mungkin kayak bumi retak di bawah kakinya, jadi kayak jatuh dan nggak ada tempat berpijak. Ada pertanyaan yang terus muncul, kenapa mereka nggak bisa tetap bersama? Apakah ini salahku? Meskipun orang dewasa tahu itu bukan salah anak, hati anak belum bisa membedakan. Yang tersisa adalah perasaan terluka. Yang kedua adalah konflik kronis. Maksudnya gimana? Ada juga rumah yang dari luar itu kelihatan baik-baik saja, kelihatan normal, tapi di dalam isinya suara pertengkaran yang nggak ada habisnya. Entah itu pertengkaran soal ekonomi, keributan soal beda pendapat, berantem tentang ini dan itu. Atau yang sebenarnya terjadi adalah luka lama antar orang tua. Jadi bapak dan ibunya membawa luka lama yang belum dipulihkan, yang nggak pernah selesai. Jadi pertengkarannya yang nggak pernah bisa selesai. Anak mungkin nggak ikut campur, tapi tubuhnya itu merekam pertengkaran itu. Deg-degan setiap dengar suara keras, waspada tiap pulang ke rumah. Rumah yang seharusnya jadi tempat aman malah terasa kayak medan perang. Yang ketiga, absen emosional. Ada juga bentuk luka yang lebih samar. Orang tua ada secara fisik, secara badan, secara tubuh ada. Juga ngasih makan, sekolah, fasilitas. Tapi jiwa orang tua, jiwa mereka itu jauh. Sibuk kerja, sibuk dengan lukanya sendiri. Atau ketika bertemu bersama dengan anaknya, orang tuanya itu kelelahan. Akhirnya anak nggak benar-benar merasa dilihat. Nggak ada pelukan hangat. Nggak ada tatapan mata dari orang tua yang bilang, aku benar-benar hadir buatmu. Rasanya seperti aku ada, tapi nggak terlihat. Itu perasaan yang dialami oleh dari sisi anak. Dan itu meninggalkan sepi yang mendalam, bahkan di tengah kebersamaan. Yang keempat adalah parentifikasi. Maksudnya gimana? Begini, ini bentuk luka yang jarang disadari. Kenapa? Karena anak yang seharusnya dirawat justru dipaksa merawat. Misalnya ya, contohnya biar lebih mudah dipahami. Anak dijadikan tempat curhat orang tua. Jadi penengah pertengkaran. Atau anak ini harus ngurus adik-adiknya karena orang tuanya nggak mampu.
Dari luar kelihatan, wah, anak ini dewasa sebelum waktunya. Tapi di dalam hati, masa kecilnya hilang. Ada lelah yang berlebihan, ada lelah yang terlalu berat untuk usia sekecil itu. Yang kelima, gaslighting tapi secara halus. Nggak semua luka itu datang dari bentakan atau dari kekerasan. Ada juga luka yang hadir dengan cara halus. Contoh ini ya, misalnya anak bilang, aku sedih. Tapi orang tuanya jawab, kamu itu lebay, itu cuma perasaanmu aja. Pelan-pelan anak belajar meragukan dirinya sendiri. Apa yang dia rasakan, perasaannya dia itu dianggap nggak valid. Dia tumbuh dengan kebingungan, nggak percaya pada dirinya sendiri, nggak yakin sama dirinya sendiri. Luka ini nggak kelihatan jelas, tapi bisa menetap lama banget. Nah mungkin sekarang ada yang mulai mikir ya, waduh kayaknya aku ngalamin salah satunya deh. Kalau iya, nggak apa-apa, wajar banget. Karena hampir setiap keluarga itu punya lukanya sendiri. Ada yang kelihatan dari luar, ada yang tersembunyi samar-samar. Yang perlu diingat, ini yang lebih penting. Luka keluarga itu nyata dan seringkali diwariskan tanpa sadar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi kabar baiknya, luka nggak selalu jadi akhir segalanya. Luka bisa jadi awal. Maksudnya awal? Luka itu bisa jadi pintu untuk kenal diri sendiri lebih dalam. Untuk paham kenapa kita sekarang mencintai dengan cara tertentu. Untuk bisa memahami diri sendiri kenapa kita gampang percaya. Atau sebaliknya, kita ini jadi bahkan susah percaya sama orang lain. Lalu mengenal diri sendiri, kenapa ya kok punya pola relasi yang terus berulang. Perjalanan ini memang gak gampang sih. Kadang berat banget buat nengok masa lalu. Apalagi kalau itu terkait tentang rumah yang dulu kita sebut aman. Tapi justru dengan keberanian melihatnya, kita membuka jalan menuju pemulihan. Karena pada akhirnya bukan lukanya yang menentukan siapa kita, tapi gimana kita memilih berhubungan dengan luka itu. Apakah kita mau terjebak di dalamnya, atau kita berani mau untuk pelan-pelan menjadikan luka itu sebagai jalan pulang, jalan pulih. Kalau kamu ngerasa topik ini relate, boleh share pengalamanmu di kolom komentar ya. Siapa tahu dengan ceritamu, ada orang lain yang merasa ditemani. Dan kalau kamu butuh ruang untuk belajar lebih banyak tentang pemulihan batin, jangan lupa subscribe ya. Karena di channel ini, kita sering ngobrol soal hal-hal kayak gini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar, di sini, kini.